Betul. Akhirnya kan tidak jadi. Betul. Ini harus terjadi. Bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada pejuang kita. Merdeka atau mati. Ya, merdeka atau mati. Usir Belanda, usir penjajah. Ya. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, bukan sama. Ya, nah, jadi iya aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau menjarakan, mau mengadili, bahkan mau menggantung Pak Jokowi. 11 tahun iya dari ijazah palsu ya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini barisan sakit hati yang tidak pernah terakomodir dalam lingkaran kekuasaan terus-menerus membangun narasi yang hanya ingin menciptakan kegaduhan-kegaduhan di jagat media sosial. Siapa lagi kalau bukan kelompoknya ya Roy Suryo CS. Mereka tak henti-hentinya membangun opini-opini dalam rangka merongrong ya keberadaan Pak Jokowi, bahkan menyeret-nyeret Pak Prabowo agar Pak Prabowo katanya ya diberi kesempatan untuk kemudian mengadili Pak Jokowi, begitu cetusnya. Bahkan dia juga menarasikan tentang people power. Menurutnya people power itu bukan kerusuhan ya. Nah, ini lah kelompok-kelompok yang memang sampai hari ini selalu menjadi batu sandungan dalam proses-proses pembangunan yang sedang digiatkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan mereka memang tak henti-hentinya ya hendak mengadili Pak Jokowi di saat mereka tidak punya cara dan celah untuk kemudian menghakimi Pak Jokowi. Dia pun membawa agar Pak Prabowo menurutnya ya mau melakukan itu, memberi kesempatan, karena jika tidak ya bagi mereka ya bisa-bisa jatuhnya pada people power. Ini kan mengancam ini kalau seperti ini bahasanya. Nah, seperti apa kita simak dulu bagaimana perbincangan mereka. Ya bisa saja mereka ini akan semakin sakit hati dan kecewa karena apa yang mereka opinikan, apa yang mereka rencanakan itu bakal tidak akan pernah terwujud, karena rakyat tidak akan pernah merestui itu semua. Tapi untuk lebih luasnya kita simak dulu bagaimana perbincangan mereka ini. Kita pernah punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus tahun kemarin ya. Ketika yang kita mendorong balik yang mau membegal kebijakan itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi. Bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada pejuang kita. Merdeka atau mati. Ya, merdeka atau mati. Usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, bukan sama. Nah, jadi sekali lagi, sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan Pak Prabowo. Ya, jangan lupa masyarakat juga mendukung dalam tanda kutip hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya makanya adalah Fufafa. Jangan lupa nih, kalau yang naik Fufafa, dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah Fufafa. Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau menjarakan,
mau mengadili, bahkan mau menggantung Pak 11 Jokowi. tahun iya dari ijazah palsu ya dimulai Omong tahu nggak, omong kosong. 2016. Kan masih Kalau berdekatan mau ya. mengadili Pak Jokowi, Ijazah palsu dan buku tunjukin papa. buktinya. Beberkan buktinya, jangan hanya bukti sakit hati, nggak bisa. Udah 11 tahun dia demo, tapi hasilnya nggak ada, nol besar. Sampai pasukannya ganti-ganti. Personilnya ganti-ganti. 2029 ganti rakyat kan? Nggak ada manfaatnya rakyat kayak gini. Bikin rusuh aja. Si Roy ini kan pernah dipenjara tuh, kalau nggak salah tuh 9 bulan di era Pak Jokowi. Nah itu tuh kasus ini nih, kasus meme stupa itu. Oh iya ya. Nah, dia di penjara. Nah semenjak itu dia dendam banget sama Jokowi. Dendam nih ya. Tahu salah malah dendam. Nggak ada bukti. Mereka Pembunuhan dalam arti Pembunuhan. yang konstruktif. Konstruktif Yang bener dong, pembunuh itu Pak, dalam ngomongnya, rangka Pak. menyelamatkan tadi 280 juta Aduh, ngomong aja udah nggak rakyat, karu-karuan. gitu kan. Kill or to be killed, Iya. gitu kan, membunuh atau dibunuh. Iya. Itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Oke. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik. Gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat. Ya itulah mereka semua ya, barisan sakit hati yang tidak pernah move on dengan situasi politik hari ini. Dan kita akan melihat apa yang mereka rencanakan ini akan seperti apa, tetapi yakinlah bahwa itu semua tidak akan pernah berhasil. Dan mereka malah semakin kecewa dan akan semakin sakit hati, karena harapan-harapan mereka itu pasti akan mentah dengan sendirinya, akan terpental dari proses-proses sosial ya, dari proses perjalanan bangsa ini, bagaimana dinamika pembangunan kita yang terus digencarkan oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo dengan tegas, kalau tidak mau bergabung, ya sudah, jangan mengganggu. Ini sikap tegas dari Pak Prabowo yang bagi mereka-mereka yang tidak mau bekerja sama, ya siap-siap saja ya untuk menanggung, menerima semua konsekuensi-konsekuensi dari kepemimpinan Pak Prabowo ini ke depan. Saya kira kita berharap bahwa orang-orang seperti ini itu dijauhilah oleh publik, dan saya yakin bahwa publik paham siapa mereka-mereka ini adalah orang yang selalu merawat kecewa dan sakit hati. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.